Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ya. Ibu mau absen terlebih dahulu. Mudul Husna, Ibu. Ida, Ibu. Melisa, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, coba sekarang semuanya keluarin buku untuk pembelajaran kita hari ini. Bagi yang ada barang-barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini, tolong disimpan terlebih dahulu ya. Oke. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai literasi asabasa. Jadi kan kalau kita literasi asabasa itu pastinya kita menggunakan larutan kan? Nah, jadi materi hari ini kita juga akan membahas mengenai larutan. Karena koloid itu juga memiliki hubungan dengan larutan. Nah, coba semuanya perhatikan gambar di depan. Ini merupakan contoh dari koloid. Nah, pastinya kalian sudah sering kan melihat contoh-contoh yang ada di depan ini. Nah, ternyata koloid itu sangat dekat sekali di sekitar kita. Jadi sangat menarik ya untuk kita pelajari. Apalagi ada beberapa contoh dari koloid yang sering kita konsumsi seperti air susu, agar-agar, mayones, dan lain-lain lagi. Kenapa contoh di depan ini termasuk contoh dari koloid? Nah, kalian akan mendapatkan jawabannya setelah kita belajar materi hari ini. Tujuan kita belajar hari ini supaya kalian bisa membedakan apa itu campuran homogen, heterogen, dan koloid, dan supaya kalian juga mengetahui jenis-jenis dari koloid. Oke, kita mulai ya. Kan kalian sudah tidak asing lagi nih dengan campuran. Campuran itu terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Coba siapa yang masih ingat apa itu campuran homogen dengan campuran heterogen? Baik, coba silahkan Suci. Jadi itu adalah campuran ya, benar sekali ya, makasih untuk Suci. Nah, ternyata koloid ini memiliki karakteristik antara campuran homogen dan heterogen. Di sini Ibu sudah menyediakan 3 wadah. Di wadah pertama Ibu sudah memasukkan gula, di wadah kedua ada susu, dan di wadah ketiga ada pasir. Bisa kalian perhatikan pada wadah yang berisi gula, warnanya itu berwarna bening. Itu berarti gula yang tadi sudah tercampur merata di pelarutnya. Itu karena gula ini tercampur secara homogen dan partikel-partikelnya itu berukuran sangat kecil sehingga kita sudah tidak bisa lagi membedakannya dan tidak bisa lagi menyaringnya. Nah, di sini juga ada yang sudah Ibu masukkan pasir. Padahal tadi Ibu sudah melarutkan pasir di dalam air, tetapi lama-kelamaan pasirnya menjadi mengendap. Ini karena pasir jika kita larutkan di dalam air, yaitu menjadi campuran yang heterogen atau tidak tercampur secara merata, sehingga di sini itu terdapat 2 fasa dan kita bisa memisahkan antara zat pelarut dan zat pelarutnya. Nah, contoh dari koloid yaitu adalah susu. Kenapa? Bila kita lihat menggunakan mata, jelas kita melihat ini adalah larutan yang homogen. Tetapi bila kita menggunakan mikroskop, kita akan melihat ada partikel-partikel yang tidak menyatu. Bisa kalian perhatikan, jika kita menggunakan mikroskop, adanya partikel-partikel yang tidak tercampur secara merata pada susu. Dan di sini juga terdapat 2 fasa dan bisa menyaring menggunakan penyaring ultra. Nah, setelah kita melihat dari ketiga larutan ini, kita dapat menyimpulkan perbedaan dari campuran homogen, heterogen, dan koloid.
Jadi campuran homogen itu termasuk larutan ya. Terus campuran heterogen itu kita sebut dengan suspensi. Contoh dari homogen itu ada larutan gula, dan ada juga larutan garam. Contoh dari heterogen itu ada seperti pasir dan juga kopi. Pasti kan pernah buat kopi kan? Dan ada yang mengendap kan? Nah, makanya kopi itu disebut sebagai campuran heterogen. Dan untuk contoh koloid itu ada susu, tepung kanji, dan santan. Nah, kenapa di lautan homogen itu kita tidak dapat lagi memisahkannya? Karena ukuran partikelnya itu kurang dari 1 nanometer. Di koloid, ukuran partikelnya antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Dan di campuran heterogen, ukuran partikelnya di atas 100 nanometer. Nah, dari penjelasan itu tadi, bisa kita simpulkan bahwa pengertian koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana fasa terdispersinya berukuran antara 1 sampai dengan 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium terdispersinya. Nah, ternyata di dalam koloid itu tersusun dari dua komponen. Yang pertama zat terdispersi, dan yang kedua zat pendispersi. Zat terdispersi itu adalah zat yang terlarut, dan zat pendispersi itu merupakan zat pelarut. Nah, jadi di dalam susu ini siapa yang tahu mana yang bertindak sebagai zat terdispersi dan mana yang menjadi zat pendispersi? Coba tidak? Kalau susu itu zat terdispersi, sedangkan air itu zat pendispersi. Ya benar. Jadi udah paham ya perbedaan zat terdispersi dan zat pendispersi? Baik. Nah, jadi koloid ini memiliki banyak sekali contoh-contoh seperti yang Ibu tampilkan tadi, yaitu seperti santan, susu, ada saus, styrofoam, batu apung, dan lain-lainnya. Nah, mungkin kan bertanya-tanya nih kan, kenapa batu apung itu juga contoh koloid, Bu? Saus juga, Bu. Nah, jadi contoh-contoh koloid itu ada 8. Maksud Ibu itu jenis-jenis koloid ya. Ada 8, yaitu ada aerosol, emulsi, emulsi padat atau gel, buih-buih padat, sol padat, aerosol padat, dan sol. Sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok, yaitu 3 kelompok. Nah, untuk tugasnya, Ibu mau untuk kelompok 1, kalian jelaskan dan cari contoh dari jenis koloid aerosol, emulsi, dan emulsi padat. Contohnya itu minimal 3. Untuk kelompok 2, kalian cari contoh dari buih, buih padat, sol padat. Untuk kelompok 3, sol padat, aerosol padat, dan sol. Jadi Ibu akan memberi bahan ajar dan kalian juga bisa lihat di buku cetak kalian. Kemudian kalian buat pengertiannya dan contoh-contohnya. Nanti perwakilan kelompok akan menjelaskan ke kelompok lainnya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Ada yang nggak paham?
Kelompok 3 ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Ibu tunggu ya. Waktunya 1 menit lagi. Nah, gimana udah siap? Sekarang ibu mau minta perwakilan dari kelompok 1 menjelaskan dan dicontohnya. Kelompok lain kamu dengar ya? Nah, yang lain paham? Sekarang silakan kelompok 2. Kelompok 2 mana nih perwakilannya? Terdispersi berupa gas di dalam zat terdispersinya yaitu padatan, atau bisa juga disebut gas yang terdispersi di dalam padatan. Contohnya itu ada batu apung, styrofoam, atau spon dan spon. Ya, bagus. Kelompok 3 dengar? Bu. Udah paham ya? Bu. Sekarang silakan kelompok 3. Misalnya saya mewakili kelompok saya menjawab soal demokrasi. Sol memiliki zat terdispersi padat dalam medium zat terdispersi yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium terdispersinya. Contohnya lidah, cat, pasta gigi, dan lumpur. Nah, bagus sekali ya perwakilan dari 3 kelompoknya. Ibu ucapin terima kasih. Berarti sekarang sudah paham kan jenis-jenis koloid dan sudah bisa membedakan jenis-jenis koloid. Nah, berarti di sini kan juga udah paham kenapa putih telur, susu, santan itu termasuk koloid juga. Nah, sekarang coba satu orang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nadira, silakan. Jadi, untuk kesimpulan pada hari ini, koloid itu mempunyai 2 karakteristik antara campuran larutan dan campuran homogen dan heterogen. Terdapat 2 komponen yaitu zat terdispersi dan zat terdispersi. Jenis-jenis koloid itu ada 8, yaitu sol, sol padat, aerosol, aerosol padat, emulsi, emulsi padat, buih, dan buih padat. Ya, benar sekali ya kesimpulan dari dia. Yang lain nggak paham juga kan? Nah, sekarang ibu mau bertanya. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami? Apakah suara ibu kedengaran? Dan apakah kalian senang belajar dengan ibu? Nah, sekarang silakan semuanya mengerjakan soal di buku halaman 50. Kalian jawab soal nomor 1 sama nomor 2 aja ya. Waktunya 5 menit, kemudian dikumpulkan ke depan. Mana udah siap? Nah, ketua kelas tolong kumpulkan ya. Nah, jadi materi hari ini kalian jangan lupa ya. Untuk pertemuan kedepannya kita akan belajar mengenai pembuatan koloid. Nanti bahan ajarnya akan ibu kirimkan di grup WhatsApp. Jadi jangan lupa dibaca-baca dan dipahami supaya minggu depan jadi makin lebih mudah kita mempelajarinya. Baik, sekarang mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju lagi ya. Kalau bisa 2 orang lagi sama.
Ini kita orang lagi boleh.